Alhamdulillah, latihan gabungan peserta LDKS Bekasi Raya sudah bisa dimulai di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Kranggan, pimpinan Ustadz Ruston. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar, semangat terus sampai hari H. Nah, ini nih para pembinanya, ini ada Bigopik sama Mang Ucup Kamil. Nah, wajahnya belum begitu cerah Ucup Kamil. Belum ada, belum nyusul. Masih banyak kekurangan dan ketegangan ini. Ya, ketika ada fluid itu lingkaran kecil, ketika fluid panjang cepat. Ya, jangan lelet, cepat ya, langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukron ala ni'amillah, wa usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah berkat limpahan nikmatnya kepada kita semua. Pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini, dalam cuaca yang sangat bagus, pastinya sejuk, tidak panas, kita bisa memulai latihan gabungan latgab peserta LDKS, latihan dasar kepemimpinan santri untuk wilayah Bekasi Raya, yang insya Allah nanti akan diadakan acaranya di Bogor di bulan Februari, gabungan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mudah-mudahan kita terus memohon kepada Allah, latihan kita dan acara yang sudah kita agendakan dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Jannah Kranggan, guru kita yang mulia Abi Ruston Nawawi beserta keluarga. Yang saya hormati para pembina, pelatih latihan LDKS yang sudah hadir dari Hamida Bekasi Raya. Ada Mang Ucup, Mang Dewo, ada Mang Ocol, Mang Eja, ada Mang Jumel, juga ada Mang Ajis juga hadir, alhamdulillah. Dan yang sangat dibanggakan, seluruh peserta LDKS ini baru dari pesantren Miftahul Jannah, dan ada beberapa tadi yang dari Miftahul Abidin. Insya Allah nanti di hari keberapa atau di minggu depan atau kapan nanti sama pembina akan diagendakan. Ada masih 2 regu lagi dari pesantren Mang Ube dan Mang Umar yang nanti akan bergabung juga dengan kita, karena dari Bekasi itu nanti totalnya harus ada 50 peserta. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa gabung dengan teman-teman kita yang dari pesantren Mang Ube dan Mang Umar. Sebelum kita lanjutkan latihan persiapan LDKS ini, saya atas nama Ketua Hamida Bekasi Raya
ingin menyampaikan beberapa poin untuk kaitan kegiatan LDKS kita. Mungkin nanti ditambahkan sama Abi Ruston sebelum nanti dilanjutkan kegiatan latihan dari para pembina kita dan para pelatih kita. Yang pertama, mohon kepada seluruh para santri yang sudah ikut latihan, yang sekarang jadi peserta, tolong luruskan niat kita bersama-sama. Jadi yang pertama, pastinya kita semua sudah belajar di pesantren. Abi Ruston, guru-guru yang lain pasti sudah mengajarkan bagaimana setiap amal itu ditentukan oleh niat kita. Innamal a'malu bin niat. Maka inilah yang terpenting yang harus kalian tanamkan dari mulai detik ini, dari mulai saat ini. Bahkan di kalimat thayyibah kita sudah diajarkan la maujuda illallah, apapun yang Allah wujudkan kepada kita tidak boleh menjadi nilai apa-apa kecuali la ma'buda illallah, semua harus menjadi nilai ibadah. Dan ibadah itu yang kita laksanakan atas dasar la matluba illallah, karena memang ada perintahnya. Dan ketika ini semua kita laksanakan, tujuan akhir, tujuan dan harapan cita-cita kita kepada Allah tiada lain la maksuda illallah, hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah. Luruskan niat kita ikut di kegiatan LDKS ini tiada lain dan tiada bukan dalam rangka mengikuti perintah guru syariatnya, hakikatnya perintah Allah dan perintah Rasul, dalam rangka menyiarkan, memperjuangkan, melestarikan perjuangan agama kita, agama Islam dan perjuangan pesantren kita di masa yang akan datang. Dan dari semua itu yang kita laksanakan, tidak boleh ada harapan lain kecuali kita semua mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu dipahami, ini latihan, ini kegiatan tidak main-main. Ini dari mulai sekarang aja nih, nanti bisa dirasakan oleh semua para santri. Ini bukan hal yang ringan, ini berat, perlu konsentrasi penuh, perlu kesiapan jiwa, mental dan lain-lain. Karena namanya juga kan LDKS, latihan dasar kepemimpinan. Kalian akan dididik bagaimana nanti akan menjadi seorang leadership, seorang pemimpin. Jangan jauh-jauh kita ya, ngelihatnya ke guru kita aja, Abi Ruston. Bagaimana guru kita bisa memimpin pesantren, memimpin para santri, memimpin masyarakat. Itulah nanti tugas kalian di rumah masing-masing, di kampung halaman masing-masing. Tapi tanpa pelatihan ini, walaupun di sini sudah diajarkan sama Abi Ruston, tapi ini pastinya akan lebih menyempurnakan keilmuan kalian tentang masalah leadership. Tanpa latihan ini, mungkin nanti kalian akan ada sedikit kekurangan bagaimana nanti menjadi seorang pemimpin. Karena ingat, kita sudah tanggung jatuh kepada jalur dunia kepesantrenan, perjuangan kita di tarbiyah. Udah, jangan mikir lain-lain. Bulatkan tekad bahwa saya adalah al ulama warasatul anbiya wa umanaur rasul. Saya ini kecil-kecil juga seperti ini, harus ditekadkan dalam itikad kita bahwa sayalah nanti yang akan mengestafetkan panji-panji Islam, perjuangan agama di masa yang akan datang. Tapi kalau tidak dibekali dengan latihan-latihan seperti ini, bisa-bisa kalian nanti bermental tempe, nauzubillahi min dzalik. Baru datang ujian sedikit, cengeng, meleleh, nggak bisa seperti itu. Karena tantangan kalian di masa yang akan datang nanti akan lebih berat daripada tantangan yang hari ini kita rasakan. Mang Yajid rasakan, Abi Ruston rasakan, kalian pasti nanti akan lebih berat. Maka tanpa gemblengan-gemblengan latihan semacam ini, sepertinya kita tidak akan mampu menghadapi semua tantangan nanti. Tapi ini pun belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tantangan guru kita Waajengan almarhum Allahu yarham. Bagaimana 16 tahun Waajengan di gunung mempertahankan syariat Islam, memperjuangkan kalimat-kalimat panji Islam. 16 tahun di gunung, tidak bertemu dengan keluarga, tidak bisa berkumpul dengan tetangga dan lain-lain. Bagi kita sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan guru kita Waajengan Allahu yarham. Lebih jauhnya lagi ke sana, perjuangan Wali Songo.
bagaimana diteror, dimusuhi, diserang oleh orang-orang yang tidak pro terhadap agama Islam. Lebih jauhnya lagi perjuangan para sahabat, para tabiin, para sahabat, bahkan sampai kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Taif ditimpugin, ketika sholat dilempar kotoran onta, dilecehkan, ketika mau dakwah perjalanannya malah dirintangi dengan api dan lain-lain. Jauh dengan perjuangan dan ujian para orang-orang terdahulu kita jauh. Tapi paling tidak dengan mengikuti kegiatan ini, paling tidak ada yang bisa kita teladani dari perjuangan-perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Yang jelas, sekali lagi, tanpa niat yang lurus, tanpa tekad yang bulat, Mayajid yakin kalian mungkin bisa saja setelah latihan ini ada yang mundur. Capek ternyata ya, kirain LDKS itu enak kayak pramuka misalnya, camping-camping, ngopi bareng, bikin tenda misalnya. Bisa jadi nanti seperti itu. Maka oleh karena itu Mayajid nitip, dari mulai detik ini pasang niat yang benar, tekad yang bulat, jangan mikir apa-apa. Yang harus kalian tanamkan, saya siap mengikuti kegiatan ini dalam rangka taat syariatnya ke guru, hakikatnya kepada perintah Allah, dan jangan ada tujuan lain, harapan lain dari mengikuti kegiatan ini kecuali saya ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan lainnya, saya ingin menyiapkan mental, keilmuan, dan pengalaman dalam rangka nanti saya akan menjadi seorang pemimpin di masa depan yang akan memimpin pesantren, yang akan memimpin umat. Tanpa latihan ini dikira saya tidak akan mampu nanti menjadi seorang pemimpin. Kamu bakal menjadi kiai, kamu bakal jadi ajengan. Bahkan Abi Ruston pasti selalu mengajarkan bagaimana santri harus menjadi santri yang multi komplek, multiguna. Bukan cuman bisa disuruh khutbah, bukan cuman bisa disuruh ngajar, tapi apapun keadaan yang ada di masyarakat, kita harus bisa membackupnya, menghandlenya. Suruh nyupir bisa, suruh IT bisa, suruh bangunan bisa. Jangan jauh-jauh, contohnya guru kita Abi Ruston. Apa yang tidak bisa Abi Ruston lakukan, itulah paling tidak yang harus menjadi contoh bagi kita. Jangan jauh-jauh dulu. Bahkan kami pasti semua berharap kalian bisa lebih besar lagi, bisa lebih sukses lagi dari apa yang hari ini kami gapai, kami dapat. Kalian harus lebih lagi dari ini. Karena kenapa kalau tidak lebih? Tantangannya di masa yang akan depan lebih berat lagi daripada tantangan ujian godaan hari ini. Itu saja mungkin dari Mang Yajid atas nama Ketua Hamidah Bekasi Raya. Pertama, apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian, para calon mujahid-mujahid agama Allah yang sudah merelakan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, Mang Yajid cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan semuanya sehat, perjalanan ini nanti kegiatannya lancar, dan pastinya apa yang kita harapkan semua bisa tercapai oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Takbir, takbir, takbir. Siap mengikuti LDKS? Siap menjadi pemimpin di masa depan? Siap mengorbankan segala-galanya untuk Islam? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum al-ayah. Sadaqallahul azim. Para pembina, para panitia, juga pelatih LDKS atau Diklat SAR Gabungan Jabodetabek yang sangat-sangat kami banggakan, juga para peserta Diklat SAR 2023 dari Kabupaten dan Kota Bekasi, yang alhamdulillah pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul di Pondok Pesantren Miftahul Jannah untuk mengadakan pelatihan pertama dalam rangka persiapan untuk
Ditlaksar Jabodetabek di tanggal 17, 18, dan 19 Februari. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap semuanya? Buka tangannya. Siap semuanya? Siap itu rapatkan kakinya, kemudian kembali seperti posisi semula. Siap semuanya? Di kesempatan siang hari ini, syukur alhamdulillah, kami sampaikan dari sekian banyak santri Jabodetabek yang berdomisili di kota dan kabupaten Bekasi, Anda-andalah yang terpilih untuk menjadi peserta LDKS. Sekian banyak santri di pondok pesantren Al-Muttaqin, sekian pondok, sekian banyak santri di pesantren Miftahul Abidin. Kalianlah yang terpilih untuk bergabung dalam acara LDKS dan Diklat SAR 2023 Jabodetabek sebagai instruksi dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Sebuah kebanggaan bagi pondok pesantren yang telah mengirimkan peserta. Kenapa? Miftahul Huda Tasikmalaya tidak membeda-bedakan santri cabangkah ia ataupun santri pusatkah dia. Tidak dibeda-bedakan. Artinya kita ini adalah murid daripada Uwa Ajengan Kiai Haji Khair Apandi dengan catatan bisa mengikuti LDKS. Maka saya sampaikan 3 hari kamu mengikuti LDKS 17, 18, 19 Februari sama dengan orang yang mondok di pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya 6 tahun. Ada yang pernah mondok di Tasikmalaya 6 tahun? Tidak ada. 6 tahun mondok di Tasikmalaya baru mengikuti kegiatan posma, baru mengikuti pelatihan seperti ini. Tetapi santri cabang tidak butuh waktu sekian lama, cukup kita 3 hari, maka kita sudah menyambung sanad keilmuan kepada Uwa Ajengan Kiai Haji Khair Apandi. Maka harapan kita bahwa pelatihan ini bukan cuma sekedar ajangnya ajang gabungan Jabodetabek. Ke depan kota Bekasi dan kabupaten akan bisa melaksanakan mandiri. Karena apa? Ini adalah latihan dasar, pendidikan dasar untuk menyiapkan kader-kader para santri yang kuat, tahan mental, tahan ujian lewat pelatihan LDKS. Saya sampaikan, ini adalah kesempatan emas yang tidak dimiliki oleh siapapun. Perwakilan 50 orang dari kabupaten dan kota Bekasi yang bergabung dalam acara LDKS ini, maka mereka adalah orang yang diberikan anugerah besar nyambung sanadnya kepada Miftahul Huda Pusat Manonjaya. Maka kuatkan tadi disampaikan mental kita. Kita ini digembleng bukan menjadi orang-orang cengeng. Suatu saat Abi bilang, anak-anak yang hari ini SMP kelas 1, kelas 2, nanti kelas 9, kamu akan ikut pelatihan yang sama. Nanti ketika kelas 9, kamu juga yang di sana, yang kelas 2, kelas 1 akan mengikuti pelatihan yang sama. Dan cikal bakalnya adalah kalian yang hari ini ikut LDKS, kelak akan mendidik anak-anak kita yang memang ada di bawah kamu sekalian. Lihat bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Perhatikan firman Allah ini. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yang harus kamu persiapkan adalah kuwah, kekuatan. Kekuatan yang harus kita siapkan bukan bicara keilmuan, tapi butuh kekuatan kedisiplinan.
butuh kekuatan wawasan, butuh pengalaman, bahkan termasuk diantaranya adalah gemblengan fisik. Gemblengan fisik penting, kesiapan penting. Bagaimana sholat berjamaah diatur untuk siap, rapih barisan, sawu sufufakum, dan ternyata baris berbaris LDKS merujuk firman Allah, sufufakum, barisan harus rapih. Wa'iddu lahum mastata'tum min kuwatin, persiapkan untuk kita memiliki kekuatan. Kenapa sebabnya? Min ribatil khail, bagaimana Anda bisa baris berbaris dengan rapi? Bagaimana Anda kemudian bisa menguasai medan? Mirribatil khail, bisa berkuda, bisa naik kendaraan, bisa memiliki keahlian. Sehingga barisan ini kelak turhibuna bihi aduallah, akan mampu menggentarkan musuh-musuh Allah. Musuh Allah tidak pernah kemudian takut ketika masjid dibangun 3 lantai. Musuh Allah tidak akan takut ketika melihat pondok pesantren 3 lantai. Tetapi musuh Allah akan takut kalau orang-orang pondokan memiliki kedisiplinan yang sama seperti militer-militer. Cina, seluruh pekerja Cina, rakyat Cina, mereka memiliki pelatihan dasar untuk kemiliteran. Kenapa sebabnya? Mereka disiapkan untuk senantiasa membela negaranya. Maka santri-santri yang hari ini ikut menjadi peserta LDKS adalah santri yang disiapkan untuk mencintai ulama, mencintai pondok, mencintai agama. Makanya jangan kemudian melupakan peranan niat dalam hati. Sebagaimana tadi disampaikan, niatan yang terpenting. Hilangkan kesombongan ego kamu yang ada di dalam diri. Saya tuh guru di pesantren Miftahul Jannah. Saya itu pengurus di pesantren Al-Muttaqin. Saya itu adalah pembimbing, bagian daripada orang yang penting di pesantren. Hari ini hilangkan itu semua. Kalau kamu coba mengangkat ego kamu bahwa saya adalah guru, saya adalah pengurus, saya adalah staf, nggak bakalan dapat ilmunya, nggak bakalan dapat pengalaman yang berharga. Maka hari ini saya sampaikan bahwa hilangkan ego bahwa saya adalah guru pesantren, hilangkan ego bahwa saya adalah staf pesantren, bahwa saya adalah pengurus pesantren, melainkan merendahlah bahwa saya adalah peserta yang siap menerima berbagai arahan, yang siap menerima berbagai ilmu. Kenapa? Tidak guna menempatkan keegoan diri kita. Sampai kapanpun kita yang hari ini boleh dikatakan adalah orang-orang yang dikatakan memiliki peranan penting di pesantren, memiliki peranan penting di asrama, memiliki peranan penting di pondok. Maaf, itu semua hanya menjadi penghambat kamu untuk menjadi orang-orang yang ahli ilmu, yang siap untuk ngikutin arahan guru. Berapa banyak orang yang keluar di pondok pesantren, berapa banyak mereka yang kabur dari pesantren. Kenapa? Karena tidak pernah siap untuk dirinya diatur. Makanya sekarang saya sampaikan, siaplah untuk mengikuti arahan pembimbing. Apapun perintahnya, laksanakan. Merendahlah, karena kita akan diberikan sertifikat LDKS yang itu akan jadi kebanggaan kita. Kita adalah santri Miftahul Huda Tasikmalaya. Mana buktinya? Sertifikat LDKS yang kita dapatkan ditandatangani oleh Kiai Haji Abdul Aziz Apandi, Abah yang akan menandatangan. Eyang yang akan menandatanganin Kiai Haji Asep Mausul Apandi, beliau yang akan menandatangani piagam tersebut, sertifikat tersebut. Secara otomatis kita adalah santri beliau. Pesantren yang ada di kota Bekasi adalah cabang. Tetapi maaf, hanya sekedar yang membedakan itu tempat. Tetapi metode pengajaran, semangat perjuangan, semangat mengabdi untuk umat tetap ada di hati kita. Karena memang kita adalah satu guru, kita adalah satu turunan dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Siapkan diri kita,
Abi bilang, turunkan keegoan. Tidak ada guru pesantren, tidak ada pengurus pesantren, tidak ada staf pesantren. Kita akan menimba ilmu. Jangan tanya, apakah pelatih-pelatih ini sudah pernah mengikuti kegiatan ini? Mereka bukan cuma sekedar ikut kegiatan posma, mereka bukan cuma ikut kegiatan diklatsar, alumni-alumni Manonjaya. Mereka digembleng, jadi keamanan. 1000 orang, 1 orang keamanan. Pondok pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya ada 5.000 orang santri. Mereka lah yang terlibat untuk ngurus. Kita di pesantren baru ngurusin 100 orang. Kenapa belum bisa ngurusin 100 orang? Tidak ada pelatihan kepemimpinan. Maka lewat pelatihan kepemimpinan, jadilah kalian pengurus-pengurus yang siap mengabdikan diri untuk anak-anak santri di pondok pesantren masing-masing. Demikian yang disampaikan. Sekali lagi, siapkan kekuatan, siapkan mental bahwa pelatihan ini kelak akan membentuk kamu orang-orang yang siap. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallaahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 langkah ke kiri, jalan. 1, 2. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Gerak, gerak. Lencang kanan, gerak. Gerak, gerak. Yang terakhir, kaki dibuka selebar 45 derajat. Ini adalah kita ibarat sholat. Berbanjar ini mundur ke belakang. Ini adalah posisi berbanjar. Posisi berbanjar itu dan ru ada di luar barisan, ada di dalam barisan. Nanti ada kode peluit khusus dan ada kode tangan khusus. Nah, tinggal itu. Iya, sesuai listnya tuh. Nah, tinggal langsung ke ketua pelatih. Nah, nyanggakeun. Kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela hidup Islammu, bahkan jiwaku hadapi selalu tak gentar demi tugasmu. Ya, para pelatih lagi mantau ini. Pelatih dan pembina. Gagah perkasa dalam satu suara sambil bernyanyi lagu yang gembira. Itulah langkah mujahid takwa. Ayun kakeho kiri dan kanan, atur jarak, jaga kerapian.